Mari melangkah, jangan menyerah. Kita punya mimpi yang berharga. Jatuh bangkit itu biasa, selama hati tak menyerah. Terus belajar, terus berjuang, masa depan sedang menantang. Bersinar seperti bintang, kita bisa, asal bertahan. Gerakan pena di kertas, cari jejak masa depan. Setiap kesalahan bukan akhir, tapi awal pelajaran. Teman dan guru menyemangati, keluarga jadi cahaya. Kita bukan hanya bermimpi, kita bersiap untuk meraihnya. Meski lelah datang menggoda, langkah ini tetap bermakna. Mari melangkah, jangan menyerah. Kita punya mimpi yang berharga. Jatuh bangkit itu. Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Map. Apa kabar kali ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang kemarin belum rezeki di SNBT, semoga ada rezeki yang terbaik ya buat teman-teman dimanapun, di PTN manapun berada ya teman-teman ya. Semoga apa yang dicita-citakan teman-teman itu bisa terwujud tanpa harus melalui jalur SNBT teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi di sini untuk persiapan masuk PTN. Kebetulan kali ini Kak akan fokus ke persiapan UTUL UGM ya teman-teman ya. Tadi teman-teman udah melihat soal-soal asli ya tahun-tahun sebelumnya, soal-soal 2022, 2023, 2024. Kita di saat ini akan coba memaksimalkan pembahasan soal-soal tersebut ya teman-teman ya, untuk membantu teman-teman bisa menganalisis bentuk soal seperti apa sih, bisa memprediksi bentuk soalnya seperti apa tiap tahunnya. Jadi latihan soal ini tujuannya untuk teman-teman bisa memprediksi nih bab apa aja yang keluar di tahun 2025 dan tipe soalnya seperti apa, itu bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas soal-soal UTUL UGM untuk persiapan UTUL UGM tahun 2025. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini kita akan membahas soal UTUL UGM tahun 2024 ya teman-teman ya. Kebetulan yang kita bahas di sini bukan hanya matematika dasar, tetapi juga matematika IPA atau matematika saintek teman-teman. Jadi terus dipantau ya untuk channel JQMath untuk pembahasan UTUL UGM. Oke, kita mulai dari yang pertama nih teman-teman. Di sini diketahui apa nih teman-teman? Akar 3 pangkat 10 sama dengan 81 P tambah 1 3 pangkat min P tambah 4 3 P tambah pangkat P tambah 2. Cara penyelesaiannya gimana sih teman-teman ya? Yang pertama teman-teman harus coba sederhanakan ya teman-teman ya. Biasanya ini kan kalau akar tidak ada tulisannya, ini biasanya akarnya 2 ya teman-teman ya. Sifat seperti ini teman-teman. Jika A X per Y itu sama dengan A pangkat X akar Y teman-teman. Jadi bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 10 per 2. Sama dengan teman-teman, 81 itu berapa sih teman-teman? 81 itu harus coba kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana. 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya, berarti 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan P tambah 1. Selanjutnya dikali dengan 3 pangkat, ini minnya kita kali ke dalam aja ya teman-teman ya. Berarti min P, min 4 ya. Selanjutnya dibagi dengan 3P tambah 2. Selanjutnya coba kita sederhanakan lagi. Ini hasilnya adalah 10 bagi 2 itu adalah 3 pangkat 5. Pangkat dipangkatkan itu artinya dikali ya teman-teman ya. Berarti ini kali ke sini teman-teman persamaan ini. Berarti dapat hasilnya di sini adalah 3 pangkat 4P, 4 kali 1 yaitu plus 4 ya, dikali dengan 3 pangkat min P min 4, dibagi dengan 3 pangkat P tambah 2. Selanjutnya gimana teman-teman? Kita coba sederhanakan lagi di sini ya. Kita sederhanakan lagi di sini. 3 pangkat 5 sama dengan, ingat, dikali pangkatnya, dipangkat perpangkatan yang dikali itu artinya ditambah ya,
yaitu sifatnya A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X tambah Y. Sehingga di sini 3 pangkat 4P ditambah dengan 4 dikali dengan 3 pangkat P min 4 itu artinya ditambah ya, ditambah dengan min P min 4 dibagi dengan 3 pangkat P tambah 2. Kita sederhanakan lagi nih teman-teman. Berarti berapa nih teman-teman? 3 pangkat 5 sama dengan 4P ditambah min P itu artinya 3 pangkat 3P ya. 4 ditambah min 4, 0 ya teman-teman ya. Dibagi dengan 3 pangkat P tambah 2. Selanjutnya, apalagi sifatnya teman-teman? Ingat pembagian ya teman-teman ya. Pembagian sifatnya adalah A pangkat X per A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X dikurangi dengan Y teman-teman. Sehingga di sini 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3P dikurangi dengan P tambah 2 ya. Karena pangkat dari penyebutnya di sini. Didapat di sini teman-teman. 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3P dikurang P itu adalah 2P. Min kali plus 2 di sini min 2 teman-teman. Karena di sini sama nilainya ya. Berarti kita fokusnya per pangkatannya aja teman-teman. Berarti gimana teman-teman? 5 sama dengan 2P min 2 pindah ruas berarti plus ya. 5 tambah 2, 7 sama dengan 2P. P-nya adalah 7 bagi 2 hasilnya 3,5 teman-teman. Pertanyaannya adalah mutlak P ya. Berarti hasilnya di sini adalah 3,5 yang positif ya. Sehingga di sini jawabannya adalah yang E teman-teman. Untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah yang E. Gimana teman-teman? Ini cukup mudah ya. Ini adalah materi matematika kelas 10 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu adalah sifat perpangkatan, sifat eksponensial yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Gimana teman-teman? Cukup mudah untuk soal nomor 1. Untuk itu kita langsung lanjut ya ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ini materi kelas 11 teman-teman, materi limit. Oke, limit konsep dasarnya teman-teman kalau bentuk pecahan, teman-teman langkah awalnya itu harus uji coba teman-teman. Karena dalam menentukan konsepnya harus uji coba. Uji coba yang pertama itu adalah substitusi nilai limitnya. Jika nilai limitnya disubstitusi ke penyebut menghasilkan 0, maka caranya adalah pemfaktoran atau enggak turunan Hopital. Tapi jika penyebutnya tidak sama dengan 0 setelah disubstitusi, itu berarti tinggal disubstitusi langsung nilai limitnya. Kita coba teman-teman. X-nya 1, kita substitusi ke sini 1 kurang 6 min 5. Ini akar 1, akar 3 kali, ini 1 kurang 3 min 2. Artinya penyebutnya di sini bukan 0 ya teman-teman ya. Karena di sini penyebutnya bukan 0, maka ini tinggal kita gunakan konsep substitusi nilai limitnya. Ini cara paling mudahnya. Jadi sebelum teman-teman memfaktorkan, sebelum teman-teman gunakan Hopital, uji coba dulu nilai penyebut. Kita substitusikan nilai limitnya. Karena di sini penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti tinggal sublimit ya. Berarti ini 1 kita ganti lagi, langsung diganti 1. Akar 3 kali dari 1 itu artinya 1 ya teman-teman ya. 1 ditambah 2 dibagi dengan 1 dikurang 6 min 5. Terus di sini akar 1 3 kali ini 1 berarti 1 kurang berapa nih teman-teman? Kurang 3 ya. Itu adalah min 2 teman-teman. Maka di sini hasilnya adalah 3 per min 5 kali min 2 itu adalah 10. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah 3 per 10. Dan jawaban yang benar adalah yang A teman-teman. Cukup mudah ya untuk soal nomor 2. Ini adalah soal tahun kemarin untuk bentuk limitnya. Biasanya limit ada juga di matematika IPA-nya ya teman-teman. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memperhatikan soal nomor 3 ini adalah bentuk matriks teman-teman. Gimana untuk bentuk matriks nih teman-teman? Mudah apa gimana teman-teman? Kita coba bahas ya teman-teman di sini ya. Di sini adalah mencari nilai akar 2P tambah 2. Oke, kita perhatikan di sini. Ini adalah matriks dari berapa nih? Akar P, min 4, 2, 5P. Sekarang kita perhatikan sama dengannya di sini transpose ya teman-teman ya. Transpose itu artinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti baris pertama ini akan menjadi kolom pertama ya.
min 49, ini 3. Terus baris kedua akan menjadi kolom kedua, berarti min 1, ini adalah P kuadrat min 14. Oke, selanjutnya dikurangi dengan berapa nih teman-teman? Min 14P, ini 3, ini 1, ini 0 ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita coba sederhanakan. Sebelum kita coba sederhanakan, kita analisis dulu nih teman-teman. Kita analisis gimana sih cara analisisnya teman-teman? Cara analisisnya itu adalah di mana kita harus menganalisis nilai P-nya ada di posisi yang mana teman-teman. Apakah baris pertama, baris kedua, kolom kedua. Kita analisis teman-teman. Oke, kita coba analisis ya teman-teman ya di sini ya. Oke, kita analisis di sini ada nilai P-nya di mana aja sih? Oke, ini 5P. Baris kedua, kolom kedua. Ini juga sama ya. Kenapa kita melihat posisi baris dan kolom yang sama? Karena ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan matriks, itu fokusnya adalah di baris dan kolom yang sama. Artinya di sini kita dapat 5P sama dengan P kuadrat min 14 dikurang 0. Kita sederhanakan lagi, berarti ini P kuadrat 5P pindah ruas berarti min 5P min 14 sama dengan 0. Setelah ini kita gunakan pemfaktoran teman-teman. Berapa kali berapa yang hasilnya min 14 dan jika dijumlahkan itu hasilnya min 5. Itu hasilnya adalah P min 7 ya teman-teman ya. P min 7, P plus 2. Kenapa P min 7 dan P plus 2? Karena min 7 kali 2 itu adalah min 14. Min 7 tambah 2 itu hasilnya min 5P. Min 5. Berarti di sini kita cari pembuat nolnya. Kalau P min 7, pembuat nolnya kalau min biasanya hasilnya positif ya teman-teman ya. Kalau P tambah 2 plus hasilnya biasanya negatif untuk pembuat nolnya yaitu min 2. Dari sini kita tinggal substitusi teman-teman ke pertanyaan di sini ya. Eh, di sini pertanyaannya. Kita coba min 2, 2 kali min 2 itu adalah min 4, tambah 2 itu adalah min 2. Ingat akar min 2 itu nggak bisa ya teman-teman ya. Itu syarat domain dari akar nilainya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Artinya kita substitusi aja nilai 7 ya teman-teman ya. Sehingga di sini akar dari 2 kali 7, 14 ditambah 2, ini 7 ya. Tambah 2 itu hasilnya 16. Akar 16 itu hasilnya adalah 4. Dan jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah juga untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan soal 2025 juga seperti ini ya teman-teman. Mudah ya. Jadi teman-teman bisa menjawab semua soal matdasnya teman-teman. Nanti setelahnya kita juga akan bahas soal matematika IPA atau matematika sainteknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke soal berikutnya nih, soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4, oh ya buat teman-teman yang pengen pendampingan secara personal, ini kontak dari Kak ya teman-teman ya. Jadi Kak itu biasanya ngajak untuk SMBT, biasa untuk Mandiri PTN, biasa untuk kedinasan, CPNS, TPA, biasa juga Kak pernah dampingi untuk TPA S2, TPA spesialis juga, itu Kak dampingi untuk TPA-nya. Jadi kalau teman-teman butuh pendampingan secara personal, jadi mandirinya bukan hanya mandiri UTUL UGM ya teman-teman ya, bisa SIMAK juga bisa, ITB juga bisa. Tapi Kak spesialisnya lebih ke matematika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4-nya teman-teman. Oke, nomor 4 kita perhatikan di sini. Oke, ini kuadran berapa teman-teman? Pi itu 180, ini 2 pi, ini adalah 360, ini artinya ada di kuadran 3 dan di kuadran 4 ya teman-teman ya. Oke, kalau ada bentuk seperti ini, sekan A sama dengan 5/4, ini mengarah ke perbandingan. Jadi teman-teman arahkan ke segitiga teman-teman. Segitiga siku-siku. Di mana sekan itu adalah kebalikan dari cos ya teman-teman ya. Kebalikan dari cos. Kalau cos itu kan samping miring, berarti sekan itu miring per samping teman-teman. Miringnya 5, sampingnya 4. Ingat, depannya 3. Kenapa 3? Triple Pitagoras 3, 4, 5. Oke, kita masuk ya teman-teman ya. Kosek itu kebalikan dari apa sih? Kosek itu kebalikan dari sin ya teman-teman ya. Berarti kalau sin depan miring, berarti ini miring per depan. Miring per depan, kalau kos itu adalah samping per miring. Tapi teman-teman harus ingat teman-teman, sin
di kuadran 3 dan kuadran 4 itu bernilai negatif. Artinya kosekannya juga negatif, teman-teman. Selanjutnya, cos pada kuadran 3 atau pada kuadran 4 ya. Pada kuadran 4 itu cosnya biasanya bernilai positif ya, teman-teman ya, kuadran 4 ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan juga teman-teman. Ini kan di sini ada dua kuadran ya teman-teman. Kita analisis dulu di sini. Sekan itu kan adalah kebalikan dari cos teman-teman. Sekan kebalikan dari cos. Berarti sekan itu adalah 1/cos ya teman-teman ya. Ini hasilnya berarti 4/5. Perhatikan di sini teman-teman. Karena sekan hasilnya adalah positif, maka cosnya juga hasilnya positif. Cos yang bernilai positif itu hanya ada di kuadran 4, teman-teman. Jadi di sini yang kita gunakan adalah kuadran keempatnya, teman-teman. Hati-hati. Walaupun di sini ada dua batasannya, ada dua kuadran, yaitu kuadran 3 dan kuadran 4, kita lihat juga nilai dari perbandingan sekannya. Sekan bernilai positif hanya ada di kuadran 4. Untuk itu di sini positif ya, teman-teman ya, karena kita fokusnya di kuadran 4. Cosec jika di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Maka dari sini kita coba analisis, berarti miringnya adalah 5, depannya itu adalah 3, ditambah dengan sampingnya adalah 4, miringnya 5, kita samakan penyebut ya, berarti 15. 15 bagi 3 itu 5, 5 kali min 5 itu adalah min 25, 15 bagi 3 itu 15 bagi 5 3, 3 dikali 4 itu positif 12. Sehingga min 25 ditambah 12 itu hasilnya min 13/15. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A, teman-teman. Gimana? Ini cukup mudah ya, teman-teman. Tapi ada pengeco di sini. Pengeconya di sini adalah posisi kuadrannya karena ada dua kuadran. Jadi kita harus memperhatikan nilai dari perbandingan yang diketahui ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Oke, untuk soal yang kelima, teman-teman bisa memperhatikan ya, teman-teman ya. Soal yang kelima di sini adalah turunan, teman-teman. Oke, kita coba analisis untuk turunan yang ini, teman-teman. F aksen 2 sama dengan 1/8, FA sama dengan min 1/2. Berarti kita coba substitusi di sini langsung dengan A ya, teman-teman ya. Berarti sini X-nya kita ganti dengan A, berarti A ditambah dengan B per X-nya A, berarti A dikurangi 3A sama dengan min 1/2, karena FA-nya adalah min 1/2. Berarti sini A tambah dengan B per min 2A sama dengan min 1/2. Kita kali silang ya, teman-teman ya. A tambah 2B min 2A dikali min 1 itu hasilnya adalah 2A per, apa nih teman-teman, per 2 ya. Dua-duanya kita bisa sederhanakan ya, teman-teman ya. Dua-duanya ternyata bisa kita sederhanakan nih, teman-teman. Sehingga di sini hasilnya berapa nih, teman-teman? Berarti A tambah B sama dengan A pindah ruasnya, berarti B sama dengan A kurang A ya, teman-teman ya. Berarti dapatlah nilai B-nya sama dengan 0. Oke, kita telah dapat nilai B-nya 0 nih, teman-teman. Kita telah mendapatkan nilai B-nya sama dengan 0. Sekarang kita fokus ke turunan, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, ini adalah turunan pecahan, teman-teman. Turunan pecahan itu ada konsepnya ya, teman-teman ya. Jika Fx sama dengan U per V, maka F aksen X itu sama dengan U aksen V dikurangi dengan UV aksen per V kuadrat. Jadi mau nggak mau kita cari turunannya, teman-teman. Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya, maka U aksennya adalah X tambah B turunannya adalah X turunannya 1, B turunannya 0 ya. V aksen X min 3A. X turunannya 1, min 3A turunannya 0. Kenapa min 3A turunannya 0? Karena ini adalah bentuk konstanta, teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja ya, teman-teman, di sini ya. Berarti F aksen X sama dengan U aksennya itu adalah 1, V-nya itu adalah X min 3A, dikurangi U-nya itu adalah X ditambah B, V aksennya itu 1, dibagi dengan V kuadrat yaitu X min 3A dikuadratin. Setelah itu kita fokus pertanyaan diketahuinya apa di sini, teman-teman? F aksen 2 ya, teman-teman ya. Karena di sini F aksen 2 berarti tinggal kita substitusi aja, teman-teman. Berarti F aksen 2 sama dengan ini diganti 2 ya. Berarti berapa nih, teman-teman? 1, 2 kurang 3A berarti 2 kurang 3A
dikurangi dengan X-nya 2, 2, ingat B-nya 0 ya, diketahui 0 di sini teman-teman, ini 0 per X-nya itu adalah 2 dikurangi dengan 3A pangkat 2. Hasilnya itu adalah 1/8, teman-teman. Kita coba sederhanakan lagi ya di sini ya. Berarti di sini adalah 2 min 3A dikurangi 2 per berapa ini teman-teman? Kita coba sederhanakan aja ya. 2 min 3A dikuadratin, 2-nya dikuadratin berarti 4. Setelah itu 2 dikali 2, 4 dikali min 3 itu adalah min 12A. Selanjutnya min 3A itu dikuadratkan hasilnya 9A. Ini sama dengan 1/8. 2 dikurang 2A ini habis ya teman-teman ya. Jadi setelah ini kita kali silang nih kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita coba kali silang, tapi sebelum itu Kak buat pembatasnya dulu di sini ya. Ini pembatas. Oke, berarti di sini kita kali silang nih teman-teman. Min 3A dikali 8 itu adalah min 24A. 4 min 12A ditambah 9A. Ini 9A kuadrat ya. Dikali 1 itu tetap ya. Berarti di sini 9A kuadrat min 12A ditambah dengan 4. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Min 24A pindah ruas berarti min 12A ditambah 24A itu hasilnya adalah plus 12A ya teman-teman ya. Ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi berapa nih teman-teman. Oh nggak bisa ya teman-teman ya. Nggak bisa dibagi dengan bilangan berapapun. Oke, jadi kita coba sederhanakan. 9 kali 4 itu hasilnya 36. Ditambah itu hasilnya 12 ya. 12 berarti ini kemungkinannya berapa ya teman-teman? 6 kali 6 teman-teman. Kemungkinannya ya. 6 kali 6 itu 36, 6 tambah 6 itu adalah 12. Sehingga di sini kita dapatkan, karena ingat koefisien dari A ini adalah 9, maka hasilnya di sini adalah 9A, di sini juga 9A teman-teman. Ini plus 6 ya. Berarti sini plus 6, ini juga plus 6 karena hasilnya 6. Tapi ini kenapa 9A? Ini dipengaruhi dari koefisien dari bentuk kuadratnya. Ini sama dengan 0, maka kita dapat di sini pembuat nolnya. 9A ditambah 6 sama dengan 0, 9A sama dengan 6 pindah ruas itu min 6, berarti A-nya sama dengan min 6/9. Jika diseranakan sama-sama bagi 3, hasilnya min 2/3. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya itu adalah yang C teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk pembahasan soal persiapan UTUL UGM tahun 2025. Untuk teman-teman, untuk soal selanjutnya teman-teman, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya, untuk pembahasan soal pembahasan di video selanjutnya teman-teman. Jadi terus dipantau untuk channel JQMath karena ini soal-soalnya akan Kak bahas semuanya teman-teman. Baik matdasnya, baik matematika sainteknya, ini bakalan Kak bahas semuanya teman-teman. Jadi bukan cuma 2024 aja yang akan kita bahas, tetapi semuanya ya teman-teman ya. Baik 2024, 2023, 2022 kita maksimalkan sampai mendekati ujian UTUL UGM tahun 2025. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya teman-teman ya. Jangan lupa di share, di like, dan buat teman-teman jika ada pertanyaan di komen aja teman-teman. Kalau misalnya ada request mau mandiri ITB, mandiri UI, di komen aja teman-teman. Oke, untuk kali ini sekian ya pembahasan pembahasan matematika untuk persiapan UTUL UGM tahun 2025. Semoga bermanfaat buat teman-teman.